Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Mas Samudra teman-teman semuanya ya. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk kesempatan video kali ini di sini Mas Samudra mau istilahnya mereview lagi ya. Perihal alarm mobil teman-teman ya. Jadi mengingat Espas saya ini sudah dipasangi alarm ya untuk ya menambah fitur pengamanan dan juga mempermudah kita dalam membuka dan mengunci pintu ketika lagi pergian gitu ya. Jadi lebih efisien. Dan untuk alarm yang saya pakai itu saya pakai merek ini ya. Merek Ecarion ya, ini casingnya ya. Ecarion sistem alarm mobil untuk segala kalangan ya. Memang untuk segala kalangan teman-teman, mengingat harganya ini sangat terjangkau. Hanya ada di Rp120.000 saja teman-teman sudah bisa mendapatkan satu unit ya alarm, yang mana alarm ini sangat fungsional sekali dan sangat bermanfaat pokoknya ya. Nah, di sini ada fitur-fiturnya teman-teman ya. Ada di sini ada peringatan dengan suara dan lampu, kunci ya, pintu sentral secara otomatis anti digandakan, fungsi pengingat otomatis, alarm diam ya. Jadi ada fungsi mute-nya juga. Jadi lengkap sekali ya, dengan harga 120.000 teman-teman bisa mendapatkan alarm dengan fungsi yang cukup kompleks ya. Alhamdulillah. Nah, oke. Nah, di sini juga ada kelengkapannya lagi ya, atau fitur-fiturnya lagi, alarm diam, alarm otomatis, panggilan secara otomatis ya, pencarian remote mobil, lalu ada indikator LED ya. Nah, ini indikatornya. Nah, oke. Terus ada 2 tingkat alarm penggetar ya. Di sini jadi cukup komplit teman-teman ya. Nah, ini ada nameplate-nya, tegangannya 12 volt ya, frekuensinya 433,92 Hz ya. Ini sih importir teman-teman ya, barang impor sebenarnya. Tapi kita cek dulu ya untuk kelengkapannya. Untuk kelengkapannya sebenarnya itu nggak banyak sih, cuma satu unit alarm, yakni modulnya ya. Terus ada satu set kabel beserta konektornya. Dan ini ada apa lagi nih? 2 remote teman-teman ya. Kelengkapannya ada 2 remote. Ini remote satu saya taruh di kunci utama ya. Satu lagi saya taruh di mobil. Nah, seperti ini ya. Ini satu lagi remote-nya. Dan bentuknya sama ya. Cuma beda di kodenya aja. Lalu kelengkapannya ada lagi ini ya, skema instalasinya atau wiring diagram. Nah, ini skema instalasi. Lalu ada juga kartu garansi dari Ecarion-nya ya. Seperti ini, ada ketentuan jaminan barang. Nah, ini kabel bekasnya. Jadi sebenarnya mobil Espas saya ini dulunya juga ada alarmnya, cuma rusak, makanya saya ganti dengan yang baru. Saya mengambil merek Ecarion ya. Nah, ini tuh skema instalasinya, boleh dibilang sangat detail ya dan jelas kalau menurut saya ya. Di sini sudah tertera semua, dari mulai main engine atau si modul controllernya itu mengarah kemana aja sesuai dengan warna kabel yang ada ya. Ya sih banyaknya ya cuma ini doang sih teman-teman. Ini kayak yang ini nyambung ke central lock ya. Lalu ada yang ke ground, ada yang ke body, ada yang positif dari aki langsung ya untuk setrum standby-nya. Lalu ada juga dari kontak mungkin ini bebas ya, mau dari ACC ataupun kontak on ya. Ada juga yang ke sirinenya, ada yang ke lampu sen ya. 2. Ada juga kayak yang ke indikator lampu LED-nya ya, lampu alarmnya. Lalu ada juga yang ke sensor ini juga. Jadi bebas ya, variatifnya banyak. Cuma saya ambil cuma lampu indikator, lalu sirine dan lampu sen aja sih yang saya pasang. Untuk kayak ke switch pintu ya, ini kan ada ini ya, tertera side door switch ya. Ini saya nggak pakai teman-teman ya. Jadi saya cuma pakai ke lampu indikator aja ya. Terus dan lampu sen 2 biji serta ke central lock-nya. Itu aja sih yang saya pakai. Jadi skema pemasangannya sangat jelas teman-teman ya. Jadi ya teman-teman harusnya sih bisa paham ya dengan skema instalasi ini. Nah, di sini juga ada fungsi penggunaannya ya, penggunaan alarmnya tadi. Ya, jadi ini salah satu rekomendasi alarm murah tapi nggak murahan, tapi berkualitas ya. Jadi fungsi dipasangi alarm di mobil tuh ya tadi untuk
mempermudah kita dalam melakukan operasional penguncian dan juga pembukaan pintu serta mencari lokasi mobil ketika sedang berparkir di area yang cukup padat ya. Jadi kita lebih mudah dalam mencari mobil kita ada di mana, seperti itu. Nah, ini kita bahas remote-nya. Untuk remote-nya ada 4 tombol aja dan 1 indikator ya di atas ini. Ini indikatornya itu warna biru ya. Nah, biru ya. Jadi ini ada gembok terkunci, gembok terbuka, lalu ada sirine mati dan sirine nyala ya. Nah, yang ini fungsinya untuk mengunci pintu teman-teman. Terus yang ini yang gembok terbuka untuk membuka pintu. Lalu ini untuk mematikan sirine ya, apabila sirinenya nyala. Yang ada gambar kayak lonceng terus di strip, lalu ada gambar lonceng doang, ini berarti menandakan sirine ya, untuk menyalakan sirinenya. Nah, lalu kita cek aja ya. Untuk mengunci pintu, ini kondisi central lock masih kondisi terbuka ya. Nah, ini kita kunci pintu. Nah, ini kita buka pintu. Ya, seperti ini kunci, ini buka ya. Lalu kalau kita kunci pintu, pasti lampu indikator akan langsung menyala. Nah, dan ini indikatornya berwarna biru ya. Lalu kita buka lagi. Nah, seperti itu. Untuk mencari mobil itu dengan bisa menggunakan alarm ini ya. Berarti kita pencet tombol ini. Nah, kalau kita matikan pakai tombol yang lonceng samping di strip ini, seperti itu ya. Ini juga bisa buat mengunci pintu sebenarnya, seperti itu. Nah, lalu di sini ada fitur lagi teman-teman, fitur pengamanan ya, yakni ketika kita kondisi membuka pintu teman-teman ya, membuka pintu misalkan kita kunci pintu dulu ya. Nah, kunci pintu, terus kita buka. Nah, kita buka seperti ini. Kalau misalkan selama 15 detik kita tidak menyalakan engine ya, atau tidak mengontak kunci kontak ke arah on atau ACC, maka central lock akan secara otomatis mengunci pintunya. Nah, ini nanti akan mengunci sendiri teman-teman ya. Kita tunggu aja. Kurang lebih dia waktunya itu kalau tidak salah 15 detik gitu ya. Jadi ada fitur safety-nya. Nah, ini. Jadi per 15 detik ketika tidak ada instruksi untuk menyalakan engine ya, maka si modul central lock atau controllernya akan memberikan instruksi kepada central lock untuk mengunci pintunya kembali. Jadi itu adalah fitur safety-nya teman-teman ya. Dan setelah itu lampu indikator pun akan menyala kembali. Jadi ada fitur lock ya, automatic lock gitu ya. Nah, jadi sih seperti itu aja fungsinya. Tapi kalau misalkan tadi kita per 15 detik langsung kita kontak si kunci kontaknya ke posisi ACC atau on, maka dia akan meng-cancel ya untuk instruksi pengunciannya tadi. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan setelah 15 detik nah kondisi misalkan sudah mengunci seperti ini, dari menyalakan terus kita diamkan 15 detik. Nah, setelah 15 detik dia mengunci dan kita nyalakan kunci kontaknya, maka nanti dia akan teriak-teriak teman-teman ya. Teriak-teriak dalam artian sirinenya berbunyi. Karena itu adalah fitur safety yang menandakan mobil kita itu ada yang ya jahil gitu ya. Makanya ditambahi dengan fitur seperti itu. Makanya ini sangat berfungsi sekali untuk alarm ini ya di mobil kita sebagai pengaman mobil kita ya, security system ya, dan juga mempermudah kita dalam penguncian maupun pembukaan pintu kita ya, seperti itu. Jadi ya rekomendasi untuk teman-teman yang mau memasang monggo ya. Ini merek ini juga saya rekomendasikan karena kebetulan alhamdulillah awet ya, tidak pernah ada masalah seperti itu. Dan ini kalau malam lampu indikatornya tuh sangat terang teman-teman ya. Oh ya, perihal ini biasanya teman-teman tuh suka khawatir kalau pakai alarm tuh malah tekor aki ya. Nah, itu perihal tekor aki ini sebenarnya kalau teman-teman penginstalasiannya itu secara tepat dan ya sesuai standar, sebenarnya untuk perihal tekor aki itu nggak akan terjadi teman-teman ya. Apalagi alarmnya kan baru, terus instalasinya tepat dan normal ya sesuai standar, maka saya jamin itu aki nggak akan pernah drop teman-teman ya sebenarnya kalau misalkan instalasinya dengan benar ya. Karena kadang saya juga per seminggu nggak pernah dipanasin mobil ini, dan ketika seminggu saya mau panasin itu ya alhamdulillah
normal-normal aja, nggak pernah aneh-aneh gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya alarm itu bikin tekor aki ya. Kecuali kalau misalkan instalasi teman-teman ada yang nggak benar dan ada kebak kabel ya yang menempel ke bodi ya. Secara otomatis itu akan ada setrum bocor. Nah itu yang membuat aki menjadi tekor, karena ketika alarm beroperasi ada setrum bocor nempel ke bodi, berarti kan ada arus listrik yang terbuang cuma-cuma ya, hitungannya ada korsleting, dan itu sangat bahaya teman-teman ya. Makanya ketika penginstalasian usahakan benar-benar ya teman-teman mengikuti standar yang tertera di instalasinya ya, seperti itu. Jadi sebenarnya pakai alarm itu nggak akan bikin tekor aki, meskipun mobilnya mobil tua teman-teman ya. Ini kan hitungannya Espas itu mau tuba, tapi ya alhamdulillah pakai alarm nggak pernah ada masalah ya. Kecuali kalau emang akinya itu sudah waktunya emang udah waktunya ganti ya, mungkin sel-sel akinya sudah lemah, itu akan bikin tekor, emang nggak pungkiri. Cuma kalau akinya masih sehat mah ya nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Jadi nggak ada masalah ketika kita pakai alarm di mobil kita ya, seperti itu. Oke, mungkin karena videonya sudah cukup panjang ya, mungkin cukup sekian dulu ya. Terima kasih telah menonton. Berarti ini sangat rekomendasi teman-teman. Jika teman-teman berminat untuk memasang alarm ya, merek Ecarion ini bisa dipertimbangkan ya. Kelengkapannya tadi ada 2 remote ya, seperti ini satu, terus ada remote satu lagi untuk cadangan ya, seperti ini. Terus kelengkapannya ada sirine, ada kontrolernya, lampu indikator ya. Jadi ya dengan 120.000 sangat komplit ya kelengkapannya dan fitur-fiturnya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan subscribe, like ya. Apabila ada yang ditanyakan, boleh di komen ya, dan share kepada teman-teman yang membutuhkan informasi serupa ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.